101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang DV Mania, apa kabar kesempatan hari ini? Mudah-mudahan semuanya DV Mania senantiasa kabarnya selalu sehat walafiat. Nah DV Mania, hari ini hari spesialnya Hendra dan juga spesialnya DV Mania. Kenapa hari ini spesial? Karena kita talk show spesial bersama BNN Kota Jakarta Selatan, ya. Dan sudah hadir di samping Hendra DV Mania, Ibu Linda Susanti. Ini penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Selatan. Sengaja kita undang ya di sela-sela kesibukannya. Manggilnya Bu Linda apa Bu Sus? Biasanya manggilnya Bu Linda. Atau Kak Linda aja deh ya DV Mania. Nah karena kan ahli muda gitu ya. Jadi Kak Linda nih nemenin Hendra 1 jam ke depan sampai nanti jam 12 ya. Dalam rangka menyambut HANI ya. Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh besok ya Kak Linda ya. Betul, besok. Besok hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Nah, obrolan kita hari ini bersama Kak Linda DV Mania, karena kita juga siaran langsung nih di live TikTok 1034 DFM ya. Nanti juga bisa nonton tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 1034 DFM. Begitu juga. Nah, ini juga siaran langsung kayaknya nih, live IG ya. Iya, Apa di betul. TikTok juga nih ikutan? Kita live IG. Live IG ya. Oke. Live IG ini apa kan nih? IG-nya Iya. BNN info BNN underscore Jaksel. Oke, info BNN underscore Jaksel. Tuh, jadi boleh nanti DV Mania like, komen di situ ya. Join di live TikToknya 1034 DFM. Jadi tema untuk hari ini ya, untuk nanti besok pelaksanaannya di HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Kalinda temanya apa nih? Kali ini yang mau diangkat nih Kalinda? Iya, jadi tema HANI, Hari Anti Narkotika Internasional di tahun 2024 ini adalah temanya Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar. Nah, bersih narkoba ya. Ya, Bersinar. bersih narkoba. Baik seperti apa nanti Kak Hani sampaikan. Kak Hani jadi kok melembang. Kalinda mentang-mentang Hani jadi panggil Kak. Hani itu kan panggilan sayang ya. Iya. Hani Madu. Hani. Hani. Jadi DP Mania memang panggilan sayang kita Hani itu untuk menyayangi keluarga kita biar terbebas dari narkoba. Oke, seperti apa nanti Kak Linda akan sampaikan DP Mania. Nah, DP Mania juga nanti bisa yang ingin bergabung ya, yang punya pertanyaan boleh ya nanti boleh. WhatsApp aja di 0811991034. Tanyain deh tentang narkoba gitu ya, tentang hari narkoba juga bisa ditanyain ya DP Mania. Hari Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Nah, DP Mania ini wah sebelumnya nih kaget ya pas tadi ya sebelum on air kembali. Kita jalan-jalan ke Belanda. Cakep gitu dong. Cakep. Mampir ke rumahnya Empok Atun. Cakep. Hendra nggak nyangka yang namanya Kalinda ternyata jago pantun. Waduh. Wah. Kan tadi ngobrol dulu tuh. Ternyata ya Kalinda dari BNN Kota Jakarta Selatan penyuluh narkoba ahli muda ini juara pantun ya. Yang pantun siapa? BNN-nya. Oh, berarti Kalinda juga dong. Enggak, jadi apa namanya kemarin tuh dari BNN RI gitu ya. Iya. Jadi kan menayangkan apa namanya lomba pantun nih lomba gitu pantun. Untuk BNNP, BNN Provinsi dan BNN Kota serta masyarakat ya gitu. Iya. Nah, di kategori BNNP dan BNN Kota. Nah, ternyata nih gitu alhamdulillahnya kita dari BNN Kota Jakarta Selatan itu menang juara 1. Tuh, udah memang dia. Hebat gitu. Kan. Juara 1 jangan Pak Sule tuh yang mantun. Waktu itu kan Kalinda kesini temenin sama Pak Sule ya. Iya, ada ada juga dari tim kami dari BNN juga yang jago banget pantun. Jadi sebenarnya sih kayaknya di BNN Kota ini apa namanya side jobnya tuh ini apa namanya
suka mantun Suka juga mantun gitu. juga ya. Berarti hari ini harus mantun ya DP Mania ya. Kita pengen Wah, ayo dong Kalinda, kita pengen denger pantunnya nih. Ayo dong, pantun kan juara loh. aduh, BNN coba Kota ya saya Jakarta bawakan Selatan. nih. Tapi kalau tolong dimeriahkan ya gitu. Oke, siap, siap, siap. Jadi gini. Nah, Jadi gini kan jadinya tuh. Aduh, saya jadi grogi nih suruh pantun. Eh, lagi mimpi jadi pemenang lomba. cakep. Jadi bangun kesiram air mancur. Nah lo, Jangan pernah pakai narkoba. cakep. Kalau nggak mau hidup lo hancur. Cakep. Itu dia. Jangan pernah pakai narkoba kalau mau hidup lo hancur. Hancur. Tuh, jauhi narkoba ya DP Mania. Ternyata bener ya. Pantunnya keren. Berarti pantunnya itu seputaran narkoba ya. Iya, Iya, betul. untuk mengajak DP Mania sadar gitu ya. Sadar mewujudkan Hmm, Indonesia bersinar bersih bersinar. narkoba. Iya. Baik, nah ini terutama untuk warga Jakarta Selatan dan khususnya untuk semua warga seluruh Indonesia. Kalinda, Siap. iya, besok ya, tepatnya tanggal Iya, 26 6 Juni Juni. 2024 ya. Tadi temanya disampaikan tuh masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia Bersinar. bersinar. Nah, apa yang diharapkan oleh pihak BNN pada pelaksanaan HANI kali ini nih, Kalinda? Oke, jadi momentum Hani Mhm, kali ini gitu ya. mhm. Sebenarnya kita tuh kan Hani diperingati setiap tahun gitu Iya, ya. iya. Jadi dalam momentum perayaan atau peringatan, bukan Peringatan. perayaan sih, Mhm, peringatan mhm, Hari Anti Narkotika Internasional ini gitu mhm, ya, untuk mendorong masyarakat mhm, bersama sama mhm, dengan BNN gitu mhm, ya, mhm, untuk mencegah penyalahgunaan mhm, dan peredaran gelap narkoba mhm, gitu mhm. melalui peningkatan ketahanan. Jadi ketahanan itu bisa dari ketahanan masyarakatnya gitu Iya. ya, nanti dari ketahanan masyarakat Mhm. menuju ke ketahanan keluarga nih gitu Iya, ya, iya. keluarga. Jadi kalau ketahanan keluarganya sudah oke, Mhm. ketahanan remajanya Nah. gitu. Jadi membentuk ketahanan Mhm, remajanya mhm. tentunya ya Iya, dari ancaman bahaya. iya, ketahanan. Tapi ya namanya godaan kadang-kadang kita Iya, nggak tahan gitu ya, iya Kak betul ya Linda ya. gitu kan. Iya. Betul betul betul. Kadang memang Aha. lebih sulit gitu ya menahan godaan-godaan itu tuh Mhm, lebih mhm, lebih sulit memang. mhm, mhm. Itu DP Mania, mudah-mudahan semua DP Mania terutama remaja Gen Z gitu Iya, ya, Gen itu Z. ya, bisa bertahan ini perlu tadi disampaikan dari lingkup keluarga aja Iya, gitu betul. ya, Dari lingkup keluarga, lingkup yang paling paling terkecil, terkecil. walaupun paling terkecil gitu ya, Mhm, itu lingkup yang paling utama. mhm. Oke, tuh DP Mania. Dan terus ini gimana nih BNN apa melakukan kegiatan HANI pada tahun ini khususnya BNN Kota Jakarta Selatan nih Kalinda. Iya. Jadi Iya. dalam peringatan Hani kali ini gitu ya, kita tuh tetap terus melaksanakan tugas sih sesuai tupoksi gitu ya. Iya. Yaitu tupoksi kami itu Mhm, ada dari bidang pencegahan, bidang rehabilitasi, mhm, dan tentunya juga bidang pemberantasan. Jadi, mhm. tapi memang kan BNN itu tidak hanya BNN pusat saja ya Iya. gitu. Jadi BNN di wilayah, Mhm, BNN di provinsi, BNN wilayah kabupaten kota itu mhm, kita apa namanya terus menggalakkan tupoksi-tupoksi kita gitu ya di mhm, bidang pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi mhm, untuk terus melaksanakan kegiatan supaya gitu ya mhm, masyarakat ini terbebas dari penyalahgunaan narkoba khususnya generasi Z atau mhm. Gen Z, Gen Z. Gen Z. Ya, Oke. Iya DP Mania tuh. Tadi banyak bukan hanya BNNP aja ya, ya bukan hanya semuanya ya. semuanya di wilayah Di wilayah kabupaten kota kabupaten gitu kota. ya terus menggalakkan apa namanya Mhm. anti narkoba ini. Gitu. Nah, ini kalau untuk BNN Kota Jakarta Selatan sendiri, terutama kan Kalinda penyuluh narkoba ahli muda. Iya. Nah, ini gimana di wilayah Jakarta Selatan sendiri untuk penyuluhannya tadi atau segala macamnya biar terutama yang jangan dia sampai kena, yang udah kena gitu biar dia nggak kena lagi gitu Oh, oke atau oke. Iya. Jadi eh, memang di khususnya di wilayah eh, Jakarta Selatan gitu ya, eh, kami kan berupaya setiap tahunnya itu mengadakan ya eh, sosialisasi gitu kan, membentuk
ketahanan keluarga, Iya. terus juga remaja teman sebaya, itu sudah memang dalam tupoksi kami gitu ya, terus kami lakukan gitu kan. Sebenarnya tujuan kami tuh cuma satu gitu, menyelamatkan generasi bangsa. Nah, Gitu. itu dia DP Mania tujuannya menyelamatkan Generasi generasi bangsa, bangsa. apalagi menuju Indonesia emas ya. Nah, betul 2045. 2045. Iya DP Mania. Nah, lanjut lagi sebelum nanti DP Mania yang sudah WhatsApp nih di 0811991034 yang mau ikutan bertanya ya, masih banyak waktunya. Eh, apa sih makna dan tujuan dari peringatan HANI yang setiap tahun ini dilaksanakan oleh BNN, khususnya BNN Kota Jakarta Selatan nih Kak Linda? Ya, Iya. makna dan tujuan dari Mhm. peringatan HANI ya Iya, gitu. iya. Maknanya sih sebenarnya dan tujuannya gitu ya. Mhm. Ini untuk meningkatkan mengingat kembali sih kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya gitu. Mhm. Jadi eh, dan sangat masif tentunya ya Mhm. gitu ya, dan sangat masif, dan tentunya juga bisa merusak sendi-sendi dari kehidupan bangsa dan negara Mhm. gitu. Iya, iya, DP Mania. Tadi kan ada menyelamatkan Generasi generasi bangsa. bangsa. Dan tadi tujuannya bagus banget ya Kalinda ya. Jadi DP Mania nih semuanya yang lagi mendengarkan nanti juga bisa nontonin tayangan ulangnya di YouTube-nya DFM ya. Oh Di ya. sosmednya Radio DFM, juga live TikTok, juga di IG, live IG-nya dari BNN Kota Jakarta Selatan tadi Mm-mm. ya. Nah ini pasti sudah ada yang bergabung. Karena Oh, kan siap. iya pasti ada yang udah ikut join juga di live TikTok. Jadi itu tujuannya ya Kak Hani ya. Ya, tujuannya Mhm. Kak Linda. Kak Hani, aduh, Kak kenapa Ani saya Hani jadi terus? ingat apa namanya? Kak Linda, aduh Nih. sorry. Iya, karena Hani sih, Hani itu kan hari aneh dari Iya, berasa ketika, dipanggil jadi sayang dipanggilnya saya nih. sayang gitu ya. Ntar ada yang marah lagi deh, Hani. Enggak kok ya. Oke, Eh, oke. terus apakah ada hasil yang signifikan nih, Kak Linda? Ya, seperti misalkan turunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba setelah BNN memperingati HANI. Nah, Oh, ya oke. kita kan pengennya turun Iya, terus gitu, malah tadi betul. terbebas gitu Ya, ya. tujuan kami sih Tujuannya juga memang iya itu iya ya, iya gitu. iya iya. Tapi memang peringatan HANI ini ya, gitu. Mhm, Sebenarnya menurut saya gitu ya, mhm. peringatan HANI ini tidak berhubungan langsung dengan turunnya angka prevalensi Iya gitu. iya. Karena turunnya angka prevalensi gitu ya, tergantung dari kondisi di masyarakat Mhm. Iya gitu. iya iya. Tergantung dari kondisi langsung di masyarakat. Peduli nggak nih Iya masyarakatnya ya. Iya gitu iya kan iya. terhadap bahaya narkoba di sekeliling kita aja Iya iya. gitu kan, masyarakatnya aware atau enggak nih Betul gitu betul. kan. Terus juga eh, karena kan ini juga karena ya fenomena kasus narkoba ini gitu ya di Mhm, Indonesia gitu ya mhm. khususnya, ini kan seperti fenomena gunung es ya. Iya iya. Jadi yang tercatat gitu ya, yang Mhm, tercatat itu hanya di permukaan aja nih yang kita mhm. tahu nih. Iya iya. Padahal penyalahgunaannya itu sebenarnya banyak gitu. Iya iya. Tapi yang kita tahu hanya yang terlihat Yang terlihat saja aja ya ya. gitu ya di media gitu Mhm, ya, di mhm. TV. Yang terekspos ya. Ya, betul. Mhm, Tapi sebenarnya kalau masyarakat boleh tahu gitu mhm. bahwa penyalahgunaan ini tuh yang tak terlihat gitu tuh banyak Banyak ya. banget gitu. Kami Iya. pun apa namanya turun-turun ke masyarakat bahwa masih ada loh gitu ibu-ibu yang masih takut untuk ngomong bahwa anaknya tuh Mhm, kena narkoba gitu, mhm, karena masih berpikir bahwa aduh anak saya ini kena narkoba, ini aib banget nih gitu buat keluarga mhm, kami gitu. Padahal mhm. bahwa masyarakat tuh harus tahu bahwa ini penyalahguna atau korban dari penyalahguna narkoba ini wajib loh direhabilitasi. Rehabilitasi dan juga ada perlindungannya gitu ya, Kak? Ada undang-undangnya sudah Mhm, di apa namanya dilindungi mhm. undang-undang tentang narkotika ya nomor Iya 35 tahun 2009. iya. Tadi, Kak Linda ngomongin peduli. Nah, khususnya di Jakarta Selatan sendiri nih, mungkin dapat reportnya gitu ya, kan Kak Linda ini penyuluh narkoba ahli muda Ya, BNN Kota Jakarta Selatan. Sepeduli apakah nih khususnya warga, warga ya. Jakarta Selatan gitu ya, Oke, di tingkat ya keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya, sampai oke, siap. iya.
Oke, jadi khususnya ya di Jakarta Selatan gini, kalau menurut pribadi saya nih Iya. gitu ya. Jadi memang kami kan sudah membentuk yang namanya Kelurahan Bersinar gitu ya. Setiap tahun tuh kami punya program Kelurahan Bersinar. Alhamdulillahnya nih gitu ya, masyarakat di wilayah Jakarta Selatan sangat-sangat kooperatif dan juga pemerintah kotanya juga sangat-sangat membantu kami gitu ya perihal tentang eh, bersinar ini gitu, bersih Iya. narkoba. Jadi memang khususnya ya di wilayah kelurahan. Jadi kami Iya. membentuk kelurahan bersih narkoba. Jadi masyarakatnya kooperatif, terus juga wilayah pemerintah daerahnya juga kooperatif Kooperatif. sama kami. Jadi kami sama-sama nih membangun Jakarta Selatan ini bersih narkoba. Wah, keren ya Jakarta Selatan. Keren banget gitu. Kami sangat-sangat berterima kasih banget nih. Iya. Ya kelurahannya bersinar sampai tingkat wali kotanya juga peduli gitu Sangat-sangat ya. sangat peduli. Iya, nah dari keluarga juga peduli. Ini sepedulinya dari keluarga. Apakah di kelurahan yang ada di Jakarta Selatan ini bersinar semua? Itu dengan pencegahan misalkan ada spanduk Hmm, atau apalah gitu, iya. Kalinda. Jadi kita kan di apa namanya di wilayah Jakarta Selatan ini ada kelurahan dan kecamatan gitu ya. Jadi di setiap kelurahan, di setiap kecamatan itu bisa dibilang diwajibkan Hmm, gitu ya, bisa iya iya dibilang diwajibkan dan mereka juga punya kesadaran iya sendiri gitu ya iya. untuk menempel atau membuat himbauan-himbauan Hmm, baik berupa apa tuh namanya tagline yang iya iya. berjalan di kelurahan itu kan ada Hmm, PTSP ya gitu. iya Nah itu iya tuh iya. tagline-nya tentang bahaya-bahaya narkoba gitu ya, antisipasi gitu Hmm, ya. Terus mereka juga membuat standing iya banner iya gitu iya. ya. Terus juga membuat spanduk-spanduk yang ditempel Mhm, di depan kelurahan itu eh, udah mereka udah aware sih gitu. Dan mhm. memang mereka juga udah tahu sendiri gitu bahwa masyarakatnya ini memang butuh nih gitu kan, butuh diedukasi gitu tentang masalah narkoba ini. Iya, baik Pilih Mania. Jadi mungkin banner, spanduknya juga ada pantun-pantunnya tuh. Diselipkan gitu ya, Diselipkan diselipkan pantunnya ya. pantun. Jadi dia penasaran baca pantun. Oh, artinya itu biar terbebas dari Iya, narkoba karena gitu kan ya. kadang-kadang masyarakat tuh kita kasih tahu kayak Ah, gini kan, apa sih gitu. iya Tapi iya. kan kalau dikasih pantun-pantun gitu ya mungkin masih teringat nih di sini. Oh tadi pantunnya gini. Keren Gitu. tuh pantunnya. Kalau ngomongin peduli lagi nih Kalinda. Nah, ini untuk keluarga ya, lingkup keluarga sendiri. Iya. Kepeduliannya di Jakarta Selatan ini kayak tadi tuh ada yang terkena misalnya keluarganya nggak bukan melapor malu gitu merasa tercemar. Ini himbauannya gimana sih buat keluarga yang ada gitu ya di indikasi terkena narkoba Oke. untuk Eh, peduli keluarganya sendiri dan iya lingkungannya. siap-siap. Hmm. Jadi, oh saya juga Hmm, mau memberikan satu informasi iya, lagi nih iya. bahwa di kelurahan itu tuh di kelurahan khususnya yang sudah kita bentuk kelurahan bersinar gitu ya, Hmm. ada yang namanya tim agen pemulihan. Wah, Nah, gitu. Ya saya lupa ngasih iya, tahu satu informasi. Jadi iya, iya, iya. kami sudah membentuk yang namanya kegiatan program program kegiatan intervensi berbasis masyarakat. Mhm. Nah, di situ kami bentuk yang namanya agen Agen pemulihan. pemulihan. Agen pemulihan tujuannya adalah gitu ya. Jadi kadang-kadang nih gitu Aha, yang saya tadi sebutkan di masyarakat masih takut nih iya, mau iya, bawa anaknya ke BNN gitu iya, ya iya. untuk direhabilitasi. Takutnya gitu ya. Masih stigmanya tuh takut ya papain Mhm. gitu ya. Mungkin apa takut nanti kalau kami lapor malah Iya, dipenjara gitu kan. iya. Nah, supaya untuk mengantisipasi itu gitu ya, ya kami bentuklah nih agen pemulihan yang Pemulihan ada di masyarakat di yang ada di kelurahan. kelurahan Aha. bersinar untuk gitu ya menampung keluhan-keluhan masyarakat gitu. Mhm, mhm. Ketika mereka bisa menangani si agen pemulihan ini, berarti cukup bisa ditangani oleh agen Agen pemulihan. pemulihan. Tapi ketika kasusnya harus dibawa atau dirujuk ke BNN, nanti dari agen pemulihan ini bersama dengan masyarakat yang melapor Mhm, datang ke BNN gitu untuk mhm. dilakukan apa namanya diberikan treatment untuk rehabilitasi. Jadi Iya, memang si agen pemulihan ini adalah perpanjangan tangan dari BNN yang hadir di masyarakat di lingkup terkecil karena kan BNN ini belum ada ya sampai di lingkup kelurahan dan iya, iya, kecamatan nih gitu. iya, Jadi iya, kami bentuklah agen pemulihan ini, hadirlah di masyarakat seperti iya. itu. Nah, Kalinda nih agen pemulihan sendiri ini direkrut dari mana atau sudah ada nanti ada sertifikatnya? Karena kan
Ya. Di titik awal kan di agen pemulihan dulu ya. Iya, Iya, ini rekrutnya dari anak-anak muda atau dari Oh, mana? oke. Ada sebelum menjadi agen pemulihan ini ada apa namanya biar pelatihan. Gitu Iya, ya, iya. ya. Jadi memang di program intervensi berbasis masyarakat gitu ya atau IBM, memang kan kami membentuk agen pemulihan gitu. Jadi agen pemulihan ini kita bekerja sama dengan pihak kelurahan. Siapa sih orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang berkompeten gitu ya untuk bisa memberikan sosialisasi ke masyarakat, untuk Iya, bisa mempersuasifkan ke iya, masyarakat gitu iya. ya. Jadi memang dari pihak kelurahan nih yang merekomendasikan Mm-mm, orang-orangnya tuh siapa aja, mm-mm. bisa dari wakil FKDM, LMK kayak Oh, gitu-gitu lah iya, ya. iya, iya, iya. Jadi nanti dari mereka yang sudah terbentuk dan di SK-kan oleh Oke, kelurahan. iya. Nanti ada surat keputusan dari kelurahan. Nah, udah sah nih berarti mereka terbentuk sebagai agen pemulihan. Jadi nanti dari agen pemulihan di masyarakat itu kami berikan pelatihan. Bagaimana caranya mengintervensi, bagaimana caranya memberikan sosialisasi ke masyarakat gitu ya tentang bahaya narkoba dan bagaimana caranya mempersuasifkan masyarakat untuk bisa ayo ketika anaknya dapat masalah tentang narkoba, ayo kita rehab, ayo konsultasi kayak Mm, gitu-gitu. Jadi mm, kami berikan pelatihan selama beberapa hari gitu. Tapi memang tidak kita lepas begitu aja gitu ya. mm. Agen pemulihannya tetap kita pantau. Jadi kita ada setiap berapa bulan sekali gitu kami berikan evaluasi, berikan monitoring kayak gitu-gitu. Oke, berarti ini sudah berjalan terutama kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta Iya, Selatan dong sudah ya? berjalan. Iya, Udah beberapa tahun udah berapa inilah tahun ini? berjalan Iya, ya. iya. Tuh. Nah, ini WhatsApp sudah ada yang masuk untuk bertanya. Nanti kita lanjutkan Oke. lagi nih tentang HANI ya. Hari Anti Narkotika Internasional 2024. Masyarakat bergerak ya bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia Bersinar. bersinar, bersih narkoba. Ini ada yang masuk dari Cikal. Oke. Ini selamat siang Bang Hendra dan Bu Linda, mau tanya, apa ada penyuluhan terhadap anak-anak SD? Konon katanya sekarang ini banyak makanan yang mengandung narkotika ya. Dari Cikal di Pasar Minggu. Oh, iya kemarin beritanya ini juga ya, jajanan anak-anak itu ada terkombinasi atau ada kandungan itu ya. Narkoba gitu Narkoba, ya. iya. Ada penyuluhannya nggak nih untuk anak-anak SD gitu di tingkat SD dan mungkin kelanjutannya juga gitu kali ini. Mhm. Kalau untuk penyuluhan di anak SD bahkan TK pun Iya, iya. gitu ya, kami penyuluhan juga Oh, oke. gitu. Iya, Jadi iya. kami bilangnya itu penyuluhan di anak usia dini ya. Iya, iya, iya. Karena memang apa namanya? Kami sering ke anak karena kan gini, kalau untuk anak SD dan TK kan Hmm, mereka nggak bisa tuh ya menerima informasi narkoba, hmm. apa namanya, apalagi jenis-jenisnya Iya, gitu kan iya. mereka nggak tahu ya Hmm, gitu. Nah, jadi biasanya gitu ya, kalau kami penyuluhan ke apa namanya, ke SD atau ke TK gitu, paling kami bilang bahwa hati-hati gitu ya terhadap orang-orang gitu ya yang suka menawarkan kalian sesuatu. misalkan permen gitu Ya, ya. baik itu permen, Hmm, makanan, hmm, minuman gitu ya, hmm. snack-snack gitu. Ah, Kita nggak tahu gitu. Apalagi orangnya nggak dikenal, terus iya, ngasih kita secara cuma-cuma. Nah, iya, iya. itu tuh yang kadang-kadang yang bukan kadang-kadang sih Hmm, memang sering banget kami bilang ke anak SD gitu, apalagi SD kelas 1, kelas iya, 2 iya, gitu. iya. Itu kan mereka nggak tahu ya gitu. Kadang-kadang mereka cuma ngelihat packagingnya aja nih, ih Hmm, lucu, iya. mau dong Apalagi gitu. gratis Iya, gitu ya. apalagi gratis kan Hmm, diambil, dimakan. Nah, kita hmm, nggak tahu nih gitu. Apakah makanan tersebut atau minuman atau snack-snack tersebut terkontaminasi atau tidak gitu. hmm. Gitu. Jadi memang kadang biasanya juga kita sembari cerita ke Iya, mereka iya, gitu iya. kan, kita selipkan cerita-cerita juga supaya eh, mereka juga paham gitu bahwa Hmm, narkoba itu tuh berbahaya. hmm. Narkoba itu tuh nggak boleh Iya, iya, iya. gitu kan. Narkoba itu bisa merusak kesehatan ya, gitu. Oke. Nah, jenisnya sendiri nih, Kak Linda, mungkin bisa diinformasikan juga untuk DFM Mania nih. Apa saja sih yang termasuk dalam narkoba itu, narkotika itu jenisnya gitu? Jenis Eh apa? apanya nih? Ini loh, ini termasuk dalam narkoba, misalkan kalau ganja gitu, lain ya? Oh Aha, apa iya, jenis-jenisnya gitu? oh Hmm, hmm, jenis-jenisnya, hmm, hmm. iya ya jenis-jenisnya ya banyak sih Iya, sebenarnya iya. gitu ya dan juga ada juga narkotika jenis baru gitu Iya, kan itu yang dia. masuk ke Indonesia juga Mhm.
lumayan banyak juga gitu. Paling yang biasanya kita ini tuh kayak ganja itu udah pasti narkotika Iya ya, gitu kan, sup. ganja. Terus yang in sekarang nih, bukan in sekarang ya. Hmm. Yang in sekarang nih kayak tembakau Iya, gorila, sintes apa? ya Sinte sinte itu gitu ya. kan. Nah, itu tuh udah ada nih gitu di mungkin kan saya nggak bisa sebutkan Iya, sekolahnya ya. iya, iya, iya. Memang ada kasus sinte yang Hmm. di Jakarta Selatan juga Hmm. gitu. Nah, ini juga perlunya edukasi dan informasi kepada gurunya. Iya, iya. Karena kan tembakau gorila gitu Gorila, ya atau sinte sinte. itu kan kayak tembakau rokok ya. Iya, iya. Bahan dasarnya juga namanya tembakau gitu kan. Nah, itu tuh gurunya ada salah satu gurunya yang memang curiga. Kok ini kayaknya beda nih gitu kan, tembakonya kok beda kayak nggak biasa. Dibawalah nih ke BNN, ternyata benar. Itu bukan rokok, tapi itu sinte. Iya, Nah, iya. jadi memang apa ya, guru-guru, terus juga bukan hanya murid-muridnya aja gitu kan, bukan hanya anak-anak Orang tua SD-nya aja, juga. orang tuanya, gurunya juga harus lebih paham gitu. Iya, kita harus lebih paham bahaya juga Devemania karena yang bentuk cair aja di vape gitu anak-anak kita nggak tahu ya Iya, sudah liquidnya ya, liquidnya ya. Iya, refillnya atau tentunya kan kita kan sudah nggak tahu ya nggak tahu. apa ada Iya, campurannya atau iya. Wah, memang harus eh orang tua dan hmm, guru gitu ya, mhm. memang harus lebih, ayo, Iya, lebih ayo lebih mengedukasi gitu iya ya. iya Mungkin iya, nanti di dinding gitu ini ya ada jenis-jenis himbauannya ya, himbauan iya gitu ya. gitu. Jenis adiktif seperti ini gitu ya Kalinda. Jenis-jenisnya seperti ini. Mhm. Oke. Ada lagi WhatsApp dari Bang Ali. Ini dia jago pantun. Karena Ah, dengerin tadi Kalinda mantun, jadi pengen mantun. Boleh ikut mantun nggak nih? Buat boleh kakak, siap dong. ya? Waduh. Beli kebaya di Toserba. Cakep. Cakep, Belinya sama Bu Ika. Jangan cakep. tertipu sama narkoba. Karena narkoba bikin celaka. Wah, Hei. mantap. Aduh, ini dapat hadiah nih. Bang Ali. Bang Ali dapat hadiah menginap di BNN Kota Jakarta. Waduh. Aduh, ada lagi. Oke. Ikan belanak dimakan Mbak Iba. Waduh, cakep. Cakep. Ada bolu dikasihkan saudara. Cakep. Jangan coba-coba pakai narkoba kalau tidak masuk penjara. Oh, kalau Waduh. tidak mau masuk penjara. Bener Kalau nih. masuk penjara. Jadi kalau kita kena bisa masuk penjara. Gimana? Iya. Iya, ya gimana nih Kak? Kata, kena narkoba udah kena takut. Wah, gua Waduh, masuk takut penjara nih. deh ya berapa tahun gitu. Waduh. Gimana nih kalian? Ya, jadi memang penanganan narkoba itu tidak hanya apa namanya, tindak pidana aja gitu Iya, ya. iya. Ada rehabilitasinya, tapi tergantung juga nih gitu. Iya. Kalau dia sebagai korban, Iya, benar-benar ya. ya kan Aha. sebagai korban dan barang buktinya di Mm-mm. bawah SEMA, Mm-mm. dia wajib direhabilitasi. Hmm. Tapi kalau dia Bandar. penyalahguna, Oh. terus juga ternyata barang buktinya di atas SEMA, wah itu susah juga ya kita kategorikan korban kan, karena dia buat apa kalau Iya, memang iya. dia korban, apa namanya, dia hanya pemakaian pribadi dan mungkin juga sharing gitu ya sama Iya. temannya, itu bisa Iya. dikategorikan korban dan wajib direhabilitasi. Tapi kalau apa namanya, barang buktinya udah di atas SEMA ya bisa dikategorikan jaringan ya. Iya ya. Itu kan karena ya itu tadi ya gitu, ada pemisah lah, pembeda lah gitu. Iya, iya. Tidak semua penyalahguna harus di penjara, tidak semua penyalahguna dengan kategori Iya. semuanya harus direhabilitasi kayak gitu ya. Iya, jadi tergantung SEMA. Apa sih Bang Ali nanya SEMA apa SEMA? Tingkatan kali itu Mas yang SEMA tadi gitu. Iya, jadi lembaga-lembaga jadi kayak pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN gitu kan. Jadi merumuskan apa nih barang bukti yang kategori yang bisa dikategorikan untuk korban penyalahguna atau ini masuk kategori yang jaringan atau pengedar. Gitu. Iya, nah kalau sudah direhab tadi, masuknya ini direhab nih. Tapi selesai direhab itu berapa lama sih kali ini? Direhab ya maksimal itu 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, dikatakan 6 bulan selesai direhab. Setelah 6 bulan berapa bulan kemudian kena lagi. Nggak kapok-kapok gitu ya, sampai ada yang berkali-kali. Ini gimana nih dari
terutama BNN Kota Jakarta Selatan itu udah berapa kali direhab nih orang gitu ya, Ya. kena lagi gitu kan, kayak kemarin ya banyak lah ya, itu yang Artis-artis, ya, artis-artis iya. ya, artis-artis itu kan yang sudah ke expose gitu ya, padahal kan tadi kata Kalinda sebenarnya banyak gitu yang nggak ke Ya, expose iya, juga. iya. Nah ini kalau udah beberapa kali direhab terus dia boleh dikatakan kok nggak kapok sih, ya udah ini bukan tingkatannya bukan atau gimana. Ya. Jadi kan memang Hmm. pecandu narkoba gitu ya, Hmm. itu kan memang bisa relapse lagi. Iya. Gitu kan, memang tingkat relapse-nya itu juga lumayan tinggi ya gitu, Hmm. jadi dia bisa kambuh lagi. Hmm. Nah, kalau misalkan makanya ini peran balik lagi nih, Iya, iya. peran keluarga ini sangat sangat penting ketika dia sudah direhabilitasi, terus dia sudah dalam artian pulih ya, karena kan Iya. itu masuk ke dalam penyakit otak kronis kambuhan ya. Hmm. Jadi memang hanya bisa pulih. Nah, relapse lagi bisa nggak? Bisa relapse lagi. Makanya pentingnya keluarga supaya ketika dia sudah selesai masa rehabilitasi, si anak ini gitu ya, si keluarga ini gitu ya, si anggota keluarga ini, gimana caranya supaya tetap produktif? Oh, Ya, dengan pelayanannya olahraga iya, misalkan gitu dengan ya. olahraga, dengan diberikan Hmm. kegiatan Iya, supaya iya, kalau iya. misalkan dia bengong gitu ya, Hmm. bisa aja tuh dia kepikiran lagi. Iya, karena tadi kan Kalinda bilang otak kronisnya sudah Kambuhan, penyakit otak kronis kambuhan. kambuhan. Iya, iya, iya. Makanya dia bisa relapse lagi gitu. Hmm. Dan memang apa namanya, hanya maksimal dua kali Rehab. Hmm. rehab Hmm. gitu ya. Karena kalau udah ketiga kalinya udah sebenarnya nggak bisa gitu. Dua kali boleh bisa direhab lagi. Hmm. Oke, iya sih kalau dari tadi itu apa kronisnya sudah kena namanya sudah kejaringan otak gitu ya. Iya, kan nggak bisa sembuh juga Nggak bisa ya sembuh gitu. juga, Iya iya. boleh. Bisa bisa, Bisa ya. pasti bisa. Pasti bisa. Tergantung niatnya juga ya. Iya Ya, betul. iya pengen Niat sehat, pengen terus sembuh. support system dalam Iya, keluarga. betul. Ada lagi WhatsApp dari Romi. Selamat siang nih Kalinda. Romi mau Waduh. tanya, bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang sekitar saya nih merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Waduh. Wah, ini pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup Jadi yang bagus dan jadi berat juga nih. jadi agen aja, agen Bisa deh ya, pemulihan. agen pemulihan di dalam Iya, keluarga ya. iya. Terima kasih Romi. Silakan Oke, Kalinda. jadi bagaimana Eh, kita cara mengetahui mengetahui, keluarga mengidentifikasi teman di gitu sekitar. ya, keluarga kita pecandu atau Hmm, pengedar? hmm, Caranya gampang. Kita lihat aja kesehariannya. gitu ya. Berbeda nggak dari sebelumnya? Oh, Gitu. kebiasaan dia gitu. Ya, kebiasaannya. Hmm, Ketika kebiasaannya, kok ini nih anak ini ya gitu, hmm. tiba-tiba jadi pemarah, Oh, tiba-tiba kok jadi kontrolnya nggak bisa emosi dikontrol, emosian iya, gitu iya, ya. Kita iya, harus tahu dulu nih iya. kenapa gitu. Ini anak kenapa? Terus tiba-tiba jadi menyendiri, Hmm, nggak mau bergaul. hmm. Nah, itu bisa aja ada indikasi seperti itu, tapi harus kita identifikasi lebih lanjut lagi. Apalagi keluarga. Keluarga kan udah pasti tahu ya Iya, iya, anggota iya. keluarganya Betul. kesehariannya seperti apa gitu Iya, kan. iya. Ketika tiba-tiba berbeda nih, Hmm. wah pasti ada yang salah nih Iya, iya. gitu. Terus tiba-tiba pertemanannya juga jadi lebih apa namanya, kok teman-temannya yang kita lihat nggak kayak teman-teman yang biasanya Hmm, nih gitu kan. Nah itu harus kita selidikin juga. Nah hmm. pentingnya gitu ya, poin pentingnya nih, pentingnya bagi keluarga kita tahu siapa teman anak kita, Iya, iya. itu pentingnya. Atau kita perlu periksa nggak tuh di gadgetnya gitu? Boleh Boleh juga juga gitu, ya. tapi kan kadang anak Nah, di password ya iya. gitu kan, di Ap- password nih Oh, oh. mamanya, orang tuanya Iya. nggak boleh, nggak bisa Hmm. ngecek nih Iya, gitu. iya. Nah pentingnya itu adalah kita tahu nih Hmm, siapa-siapa aja nih teman anak kita. Jadi betul. ketika anak kita nggak bisa dihubungin gitu Hmm. kan, ya kita bisa komunikasi ke temennya Iya, iya. atau orang tua temennya. Nah Iya. penting banget tuh Iya, gitu tuh Bang Romi ya. Pokoknya kebiasaan sehari-harinya bisa kebiasaan bisa sehari-harinya. kelihatan lah ya. Iya, karena yang tahu kan kita ya, Kita keluarga ya gitu. betul, betul ya. Mudah-mudahan siapa Bang Romi tadi bisa menjadi agen juga nih, Agen pemulihan agen di pemulihan di lingkungan. lingkungannya gitu ya. Ya setidaknya bisa bermanfaat buat lingkungannya gitu kan ya Ya, Kalinda ya. Oke, balik lagi kita ke HANI nih, Ani. Hari Anti Narkotika Nasional. Apakah BNN Kota Jakarta Selatan ini sebagai lembaga negara terkait sinergi Ya, dengan masyarakat dalam upaya menekan prevalensi penyalahgunaan narkoba? Ini apa aja nih khususnya? upaya ya. Iya, upayanya.
BNN Kota Jakarta Selatan nih. Ya, jadi upaya yang kita lakukan gitu ya, kita melakukan beberapa program kegiatan. Yang salah satunya kegiatan intervensi yang holistik gitu ya. Iya, iya. Nah, melalui berbagai macam program prioritas. Antara lain kita membentuk kelurahan bersih narkoba, kelurahan bersinar. Bersinar. Terus kita juga membentuk intervensi ketahanan keluarga anti narkoba. Nah, lalu kita juga membentuk remaja teman sebaya. Dan kita menciptakan kota tanggap ancaman narkoba. Gitu. Jadi itu program prioritas yang kami laksanakan, kami jalani. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, ini mumpung masih ada waktunya nih, ya sebelum kita closing DP Mania. Karakteristik nih, pastinya nih, kita pengen tahu nih, karakteristik khas kaum Gen Z nih, Kak Linda nih, yang dekat dengan teknologi digital, tadi kan ya, keterbukaan informasi ini merupakan faktor risiko atau justru menjadi faktor pembentuk imunitas dari perilaku penyalahgunaan narkoba. Terus kita harus bagaimana menyikapinya nih, terutama BNN Kota Jakarta Selatan nih. Nah, iya. Karena siap bagi Gen Z gitu ya. Kita kan melakukan edukasi dan informasi itu kan tidak hanya bertatap muka saja. Kita juga menggunakan media dari digital. Jadi media sosial kita galakan nih kampanye-kampanye anti narkoba gitu ya. Dan kita juga yang tadi remaja teman sebaya ini kita rekrut gitu ya. Nah, kita bentuklah nih mereka untuk mengkampanyekan di media sosial BNN Kota Jakarta Selatan. Jadi memang Gen Z ini yang terbuka sekali dengan informasi berbasis digital gitu ya. Kita juga harus mengetahui apa sih kebutuhan mereka. Gitu. Apa kebutuhan mereka? Mereka butuh mereka berkomunikasi melalui media digital. Ya sudah, kita masuk ke situ. Kita kampanyekan di situ di media digital. Seperti itu. Jadi memang beda generasi, beda juga ya perlakuannya gitu kan. Kalau misalkan generasi generasi sebelumnya kayak generasi milenial, generasi X, baby boomers gitu kan, itu kan memang harus step by step gitu ya, manual, kita kasih tatap muka gitu. Kalau Gen Z ini nggak perlu tatap muka, kampanyekan aja melalui media digital. Masuk kepada mereka, mereka udah di hatinya udah wah ini nih harus nih gitu kan, harus nih dikampanyekan nih anti narkoba ini ya. Mereka akan dengan sendirinya, dengan sukarela gitu ya, punya media sosial mereka pribadi masing-masing, kampanye mereka anti narkoba. Kayak gitu. Betul, digital sesuai itu kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Oke. Statement closing nih. Himbauan untuk DV Mania, terutama besok ya, Kak Linda ya, Hari Anti Narkotika Internasional 2024 nih. Himbauan untuk DV Mania juga semuanya ya. Nanti jangan lupa bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 134 DFM, di live TikTok-nya juga terima kasih, di live IG-nya BNN Kota Jakarta Selatan juga. Himbauannya untuk DV Mania. Silakan Kak Linda. Baik. Himbauannya ya dalam memperingati Hari Anti Narkotika yang jatuh tanggal 26 Juni. Ayo masyarakat, ayo generasi muda, ayo generasi bangsa, kita sama-sama menyelamatkan bangsa ini dengan cara melawan peredaran narkoba, melawan penyalahgunaan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Dengan cara jangan pakai narkoba, jangan pilih-pilih teman yang baik gitu ya, supaya kalian terbebas atau terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Iya, oke. Kita naik sepeda ke Bekasi. Asik. Kak Linda, terima kasih. Saya boleh pantun lagi, ada pantun nih. Boleh pantun dong. Oke, closing nih. Iya. Kayu pantai di kota alam. Cakep. Pantainya bersendi. Cakep. Jika engkau pandai di alam, patah tumbuh hilang berganti. Enci Soleh menikmati pari. Cakep. Menikam pari. Bila akan tumbuh padi di kota. Cakep. Akhir menyesal di kemudian hari bila kita hidup pakai narkoba.
menyesal jangan sampai pakai narkoba, jauhi narkoba gitu ya. Iya. Terima kasih. Kali ini terima kasih selaku penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Selatan. Salam buat rekan-rekan ya. BNN Kota Siap, Jakarta terima Selatan kasih ya. DP Oke. Mania. Ya, DP Mania terima kasih semuanya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dong, pasti Boleh dong. banget. Iya, biar bersinar bersih Narkoba. narkoba. Terima kasih DP Mania. Sekali lagi terima kasih Terima banyak. kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.